dan Jambi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan penulisan artikel ilmiah dan publikasi untuk tampilan akademik mahasiswa dan karir alumni UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mendengarkan ataupun sama-sama memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Habibi yang merupakan reviewer jurnal bereputasi internasional. Kita akan sama-sama mendengarkan apa saja tips trik dalam penulisan artikel sekaligus publikasi. Baik, Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan baik, Ibu? Terdengar dengan baik. Terdengar. Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Ya, Terdengar, Pak. oke. Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, adik-adik mahasiswa. Seperti yang telah diperkenalkan sebelumnya oleh moderator Anggia tadi, Bapak bekerja di Universitas Jambi sebagai dosen di program studi teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu S2, jadi program pasca. Bapak lulus dari University Malaya di Malaysia melalui program beasiswa LPDP pada tahun 2021 ya. Pengalaman Bapak dalam menulis jurnal bisa dilihat di Google sebenarnya, cari aja nama Ahmad Habibi pakai K tapi ya, AKH MAD Habibi. Nah, di sana adik-adik bisa melihat atau bisa membaca publikasi Bapak ya, publikasi Bapak. Sebenarnya ada lebih dari 80 artikel yang terbit di jurnal internasional. Nah, tapi kalau adik-adik di sini untuk memenuhi syarat kelulusan tidak perlu artikel di jurnal internasional ya. Cukup artikelnya di jurnal nasional yang nanti Bapak akan beritahu bagaimana cara mencarinya ya. Dia khusus terindeks Sinta. Begitu ya Bu Nurlia ya. Harus terindeks Sinta atau boleh tidak terindeks, Ibu? Boleh tidak terindeks, Pak. OJS juga boleh. OJS juga boleh. Nah, tapi kalau Bapak sendiri biasanya memang menulis di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Nah, ini laman kalau ada orang yang publish di jurnal-jurnal internasional, maka dia mempunyai laman ini. Namanya Scopus. Ya, mungkin tidak terlalu familiar atau tidak terlalu kenal dengan Scopus. Jadi Bapak udah menulis tuh 80 artikel lebih dengan 682 citasi ya di seluruh dunia, disitasi orang, dan high index-nya 14. Dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ini dia bertambah menjadi 82 ya. Dia kalau di international jurnal itu ada levelnya 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi sekarang Bapak biasanya menulis di level yang 1 gitu ya, Q1. Tapi 2017, 2018 itu masih yang 4 gitu ya, 3, tapi sekarang sudah level 1. Nah, sebenarnya pertanyaan apa manfaat dari publikasi ini adalah banyak manfaat. Dari kita cerita dulu ya sebelum kita bicara lebih lanjut tentang Sinta dan lain sebagainya, penelitian dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Oke.
Kayaknya ada masalah. Bentar ya, Bu ya. Bisa share. Oke, manfaatnya adalah ketika kalian punya banyak publikasi nanti ke depannya, mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri itu misalnya ya lebih mudah. Misalnya LPDP itu menyediakan 5.000 beasiswa untuk mahasiswa S1 bisa kuliah lagi ke S2 baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, jadi salah satu syaratnya adalah kita punya publikasi ilmiah. Jadi kalau kalian punya publikasi 2, 3, 4 baik nasional ataupun internasional, maka mereka akan mempertimbangkan itu sebagai suatu landasan bagi mereka untuk meluluskan para peserta beasiswa. Itu satu contoh kalau kalian punya banyak publikasi. Contoh lain adalah misalnya nih University Utara Malaysia misalnya ya. Mereka menyediakan 1.000 beasiswa untuk mahasiswa S2. Kalau kalian nanti mau melanjutkan ke UUM misalnya, mereka menyediakan 1.000. Tapi syaratnya satu. Syaratnya harus punya publikasi. Jadi rajin-rajinlah mempublikasikan karya ilmiah kalian nanti di artikel nasional boleh juga atau internasional untuk memberikan kesempatan kalian atau memberikan CV kalian kepada universitas-universitas di luar negeri biar bisa kalian diterima di sana ataupun universitas-universitas dalam negeri. Jadi mereka akan menyediakan fasilitasi bagi mahasiswa S1 yang mau kuliah di tempat mereka dengan syarat bahwasanya pelamar tersebut atau mahasiswa tersebut mempunyai artikel yang terbit di jurnal-jurnal baik itu nasional ataupun internasional. Jadi pengalaman menulis adalah suatu keharusan bagi pelamar untuk bisa diterima. Jadi peluangnya besar ya untuk bisa melanjutkan nanti di program pasca sarjana S2. Jadi kalian harus punya modal publikasi. Saya rasa semua yang ada di sini pengen kuliah ya, melanjutkan pendidikan ke luar negeri ya terutama. Nah, jadi kalau kalian punya banyak artikel itu jalannya lebih mudah. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini manfaat praktis yang nanti bisa kalian rasakan. Oke, sekarang selain itu misalnya gini, Bapak punya banyak jurnal ya, banyak artikel di internasional. Nah, Bapak menerima undangan kolaborasi riset ya dari profesor-profesor dari luar negeri, terus mendapatkan dana riset gitu ya, mungkin hampir lebih dari 5 miliar sudah diterima karena background riset Bapak. Jadi diundang biasanya masuk ke email undangan itu untuk mendapatkan dana riset, berkolaborasi ataupun menjadi misalnya nih Bapak sekarang ditunjuk jadi International Research Board di namanya Qatar National Research Fund. Itu kayak lembaga penelitiannya di Qatar, Bapak jadi reviewer proposal yang masuk. Nah, itu digaji dalam dolar. Nah, itu ya. Nah, kembali ke pendidikan. Tadi S3 University Malaya, S2 di Universitas Sriwijaya. Nah, tapi S1-nya Bapak di IAIN. Dulu namanya IAIN ya. IAIN, UIN, STS Jambi. Jadi, kalau diundang UIN, Bapak selalu menerima ya. Apalagi mahasiswa ini pendengarnya. Jadi, kalian nanti bisa belajar bagaimana cara membuat artikel dan mensubmit ke jurnal nasional dulu. Ya, kita kali ini bicara tentang jurnal nasional. Nah, nanti setelah kalian ada pengalaman nulis di jurnal nasional, boleh coba di jurnal yang sifatnya levelnya internasional. Tapi setelah ada pengalaman itu. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Oke. Ini tadi sudah kita bicara tentang manfaat nomor 1. Tentu kalau kalian punya banyak jurnal, banyak artikel yang terbit di jurnal,
Itu tentu tadi dapat beasiswa, dapat kolaborasi riset, ya. Terkenal, ya, terkenal maksudnya orang mengenal kalian melalui apa yang kalian tulis, gitu ya, kayak ya Bapak lah misalnya, karena terkenal itu banyak peneliti di seluruh dunia untuk kolaborasi dari University Utara Malaysia, Bapak ada dana penelitian, dari Jazan University di Saudi Arabia, ya, ada satu universitas di Polandia, gitu. Juga ada di tempat-tempat lain, University Malaya tentu karena Bapak berasal dari sana. Oke, yang kedua manfaatnya adalah diseminasi hasil temuan ilmiah tentunya. Jadi apa yang kalian tulis itu kalau misalnya tidak kalian publikasi, maka dia akan tidak dibaca orang, ya, tidak dibaca orang. Bisa jadi cuma file-file yang disimpan di lemari. Tapi kalau kalian diseminasikan, kalau kalian publishkan ke jurnal nasional, orang akan ingat kalian. Jadi ada faktor sustainable-nya di sana. Jadi orang bisa melihat karya-karya kalian tuh ya karena ditulis di website jurnal, gitu ya. Jadi bisa berbagilah apa hasil penelitian kalian. Yang kedua tentu media komunikasi ilmiah, ya, itu berkomunikasi, ya, misalnya dengan menulis makalah, buku, diktat, majalah, jurnal, ya. Jadi apa yang kalian tulis itu kembali lagi bisa dibaca oleh semua kalangan, ya, semua orang. Oke, ini ciri artikel ilmiah, tentu dia harus objektif, ya, artinya tidak boleh biasnya tinggi, subjektif berdasarkan pendapat kalian. Tentu dia berasal dari penelitian yang harusnya objektif, ya, tidak boleh biasnya tinggi. Jadi apa yang kalian ambil di lapangan itulah yang kalian tulis nanti pada saat menulis artikel ilmiah. Yang kedua rasional. Rasional itu bahasa kerennya it makes sense, gitu ya, masuk akal. Jadi apa yang kalian tulis itu bisa diperdebatkan secara akademik. Jadi bisa ya intinya dia rasional lah, masuk akal, gitu. Yang ketiga, kita cepat-cepat aja bagian ini. Yang ketiga dia critics. Jadi dia ada argumen di sana. Jadi pendapat kalian juga diperlukan untuk mengkritisi hasil penelitian kalian. Ya, biasanya dia berada di akhir paragraf tiap temuan. Yang terakhir tentu novelty. Novelty ini ada gap antara penelitian sebelumnya dan penelitian kalian. Nah, cirinya yang paling umum adalah kalau kalian mensitasi tulisan-tulisan yang baru terbit. Yang baru terbit. Jadi ada gap antara yang baru terbit dengan yang apa yang kalian kerjakan. Ya, ini tulisan saja, ya. Tentu sebelum menulis kita ada bahan tulisan, biasanya diambil dari skripsi dan kerangkanya bagaimana. Sebenarnya ada berbagai macam bentuk artikel, ya, jenis artikel. Ada yang namanya artikel yang memang berdasarkan hasil penelitian, itu artikel umum namanya research article. Ada yang bab 3-nya saja, datanya saja bisa kalian publikasi. Ada yang bab 2-nya saja bisa kalian publikasi. Ya, namanya itu kalau kerennya cari aja di Google Systematic Literature Review. Nah, untuk bahas ketiga artikel ini perlu waktu tentu dan perlu baca-baca di Google. Oke, selanjutnya proses kita mendraft tulisan kita, ya, kita jadikan sebuah artikel. Jadi dari penelitian itu, dari skripsi itu kita bikin dari misalnya 70 halaman, jadi kita bikin 15 halaman. Setelah menulis tentu kita ada penyuntingan dan akhirnya baru publikasi, jadi submit ke jurnal. Nanti Bapak jelaskan sebentar lagi jurnal-jurnal Sinta gimana cara mencari dan mensubmit. Oke. Nah, ini bagian utama artikel, ada judul tentu, nama penulis, abstrak, ya, kata kunci. Terus ada pendahuluan, ada landasan teoritis, ini kalau bahasa Inggrisnya literature review. Terus ada metode, mau kualitatif, mau kuantitatif, boleh. Mau dia studi pustaka, boleh. Terus hasil dan pembahasan,
simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Oke, ini masalah abstrak. Kita bicara tentang judul dulu. Judul itu biasanya 10 sampai 12 kata. 10 sampai 12 kata. Untuk artikel itu 10 sampai 12 kata. Ya. Boleh. Judul yang paling baik adalah judul yang memakai kata-kata yang umum. Yang umum. Kenapa? Karena dengan kata-kata yang umum, artikel kita bisa dicari di Google. Ya, orang kan kalau ngetik Google biasanya kata-kata yang umum saja. Ya, teman-teman ya, adik-adik. Jadi kita semakin umum kata-katanya semakin baik. Jadi tidak boleh kata-kata yang terlalu spesifik atau kalian cari kata-kata yang sulit biar keren. Tidak, bikinlah umum-umum saja, gitu ya. Nah, terus abstrak nih. Nama penulis tentu kalian libatkan dosen pembimbing kalian dalam tulisan kalian kan. Jadi harus dimasukkan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, gitu ya. Sebagai penulis kedua atau penulis ketiga. Penulis ke-1 kalau bisa kalian mahasiswa-mahasiswa. Oke, selanjutnya ini abstrak. Nah, abstrak ini dia harus ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting saja. Biasanya dia memuat masalah, ya, tujuan penelitian, terus metode penelitian atau prosedur penelitian, terus ringkasan hasil penelitian, gitu ya, ringkasan hasil penelitian. Jadi dimulai dari masalah, prosedur, terus ringkasan penelitian. Biasanya abstrak ini lebih kurang 200 kata, boleh 300 ya, atau 150. Jadi lebih kurang 200 kata. Lebih kurang 200 kata. Yang memuat tadi masalah, metode, dan hasil penelitian. Syaratnya tidak ada singkatan, tidak ada kutipan, tidak ada tabel, ya, tidak ada gambar ataupun merek dagang. Boleh dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, jadi kalau jurnalnya berbahasa Indonesia, kalian tulis dalam bahasa Indonesia. Kalau jurnalnya mengharuskan berbahasa Inggris, kalian terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Terus yang berikutnya adalah keyword, kata kunci. Jadi di bawah abstrak itu harus di-listkan kata kuncinya, ya. Kata atau istilah yang dibahas. Jadi kata-kata penting tentu untuk mempermudah penelusuran artikel di Google, ya, di internet. Mempunyai makna yang khas dan jelas. Jadi dia terhubung dengan apa yang kita tulis dan mempunyai makna yang khas dan jelas. Terdiri dari 3 sampai 5 kata, ya, 3. Jadi tidak boleh 2, itu terlalu sedikit, ataupun 10 kata. Nah, itu terlalu banyak di keywords-nya. Ada di dalam judul atau bahasan. Jadi cara yang paling mudah untuk keywords ini adalah mengambil kata-katanya dari judul yang kita tulis. Jadi dari judul itulah kita rangkai keywords-nya. Sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Jadi harus spesifik juga di bidang tertentu. Tapi yang paling simpelnya adalah mengambil keywords-nya dari judul, Oke, ini pendahuluan, ya. Latar belakang atau rasional penelitian. Jadi kalian kayak dia seperti segitiga, itu segitiga yang umum dulu, baru yang sampai ke khusus-khususnya. Permasalahan apa yang membuat kalian meneliti ini, ya, kayak kita menulis bab 1. Jadi latar belakang ini bab 1 yang diringkas sebenarnya, bab 1 yang. Tentu uraian permasalahan, ya, status ilmiah, disertai tentu sumber acuan. Jadi penting untuk mensitasi. Nah, paling bagus adalah mensitasi artikel-artikel penelitian kakak-kakak tingkat kalian atau dosen-dosen kalian. Jadi adik-adik mahasiswa silakan mengutip dosen atau kakak tingkatnya, ya, yang sudah terbit di jurnal. Jadi mengutipnya yang terbit di jurnal. Seterusnya pernyataan umum. Pernyataan umum tentu tidak perlu sumber acuan. Ya, pernyataan umum ini biasanya berisikan alasan kalian meneliti hal tersebut dan apa gap-nya, bedanya dengan penelitian sebelumnya.
Selanjutnya rencana pemecahan masalah boleh juga ditulis, terus rumusan tujuan penelitian boleh juga. Umumnya 3 sampai 4 paragraf. Atau saya revisi 2 paragraf boleh juga di pendahuluan ini. Total katanya mungkin 500 kata, 500 kata untuk pendahuluan gitu ya. 500 sampai 1000 kata untuk pendahuluan. Selanjutnya biasanya di dalam suatu artikel ada namanya literature review ya atau sumber pustaka. Jadi berisikan teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Jadi yang terkait penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kalian itu dimasukkan, dielaborasi dalam landasan teoritis ini ya. Dan selanjutnya adalah adopsi dan modifikasi model penelitian. Kalau kalian penelitiannya bersifat model penelitian, ada modelnya di situ, nah, boleh dimasukkan misalnya hipotesa ya, hipotesa boleh dimasukkan di bagian ini landasan teoritis. Atau bahasa Inggrisnya itu literature review atau studi pustaka. Selanjutnya metodologi, tentu penelitian kalian kan ada prosedurnya dari A sampai Z-nya, A sampai Z-nya ya. Jadi kalian harus merinci itu. Oh ya, untuk landasan teoritis ini mungkin 1000 atau 1500 kata boleh. 1000 sampai 1500 kata. Atau kalau diparagrafkan itu 5 paragraf mungkin atau 2 lembar words itu yang papernya A4 itu 2 lembar lah ya. Atau 1 lembar setengah. Oke, selanjutnya metodologi. Jadi kalian ceritain. Nah, metodologi ini jumlah katanya itu sekitar 1000 kata. Nah, sering Bapak lihat mahasiswa menulis artikel metodologinya cuma 2 paragraf. Nah, itu tidak boleh. Nah, caranya adalah mengingat kembali ya semua hal yang kalian lakukan selama penelitian. Apa saja yang kalian lakukan dari pengumpulan bahan penelitian sampai akhirnya analisa data. Jadi dirincikan dari A sampai Z-nya, gitu ya. Terus data dan sumber data, ya datanya apa? Data primer atau data sekunder, ya sumber datanya misalnya wawancara, ya wawancara dengan guru. Jadi guru sumber datanya atau survei mahasiswa, mahasiswa lah sumber datanya. Atau kalian melakukan studi pustaka, ya internet sumber datanya, artikel-artikel dan buku-buku sumber datanya. Nah, terus jenis penelitian ya ini metode umum, kualitatif atau kuanti. Ya kalau mau kualitatif misalnya kalian ambil case study, fenomenologi, ya. Kalau kuanti misalnya pakai eksperimental, pakai survei dan lain sebagainya. Kalau ada model, modelnya dispesifikasikan. Data analisis, misalnya kalau kuali ya kita pakai misalnya tematik analisis melalui prosedur seperti coding. Ya, ada namanya coding terbuka, coding tertutup, ada namanya axial coding. Gitu ya. Kalau di kuanti ya kita pakai SPSS misalnya atau pakai approach terbaru partial least square namanya structural equation modeling atau PLSM boleh untuk survei itu atau pakai kuanti-kuanti yang lainnya ya misalnya pakai force viewer dan lain sebagainya. Itu perlu sesi khusus untuk bicara tentang metode-metode tersebut ya. Boleh nanti kita ketemu lagi, kita bahas tentang kualitatif, kuantitatif, kita bahas tentang survei, eksperimental, tentang case study misalnya, fenomenologi dan lain sebagainya. Ya. Oke, adopsi dan modifikasi metode. Jadi kalau untuk bab 3 ini metodologi bagian 3 dari artikel ini yang saya sebut 1000 sampai 1500 kata ini. Itu citasi harus dimasukkan. Misalnya kalau yang paling terkenal ya kalau di kualitatif itu Creswell misalnya. Kalau di survei itu ada Hare, ada Frog Hare itu disitasikan. Jadi kalian harus ada citasi di metodologi ya metodologi.
Selanjutnya bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis, sampai diperoleh hasil yang diinginkan. Jadi kalian harus tuangkan semua apa yang kalian lakukan dalam penelitian itu, metodologinya di bagian ini, di part metodologi. Jadi A sampai Z-nya harus kalian tulis ya. Apa saja dari persiapan sampai ke analisa data. Oke. Nah, ini hasil dan pembahasan, uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan, terus tentu yang hasil tadi, hasil kuali, hasil kuanti itu kita tuangkan ke dalam bagian ini. Ini biasanya 1000 kata juga. Jadi total katanya itu 5000 sampai, untuk satu artikel itu 5000 sampai 7000 kata ya. Penyajiannya terus sistematis yang kalau findingsnya ya, perjelas dengan table, dengan misalnya gambar kalau ada table dan gambar, dan itu harus sederhana, harus bisa dibaca oleh pembaca-pembaca yang sebenarnya bukan bidang kalian ya. Jadi orang umum baca artikel kalian juga baik. And then data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Nah, kita cepat aja, nanti kita bahas tentang Sinta dan lain sebagainya. Oke, nah tentu ada diskusi ya, membandingkan antara penelitian sebelumnya dan penelitian kalian. Itu dibandingkan, misalnya hasil penelitian saya sama dengan hasil penelitian sebelumnya, ya dikutip juga orang yang menulis penelitian sebelumnya. Ya, di kesimpulan dan saran. Singkat saja, nanti kesimpulan paling 1 paragraf. Tapi kalau diskusi pembahasan, dia harus 3 paragraf, paling kurang 1000 kata. Jadi totalnya itu 5000 sampai 7000 kata. Nah itu, ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu harus disesuaikan dengan aturan jurnalnya. Ada yang pakai APA ya. Nanti kita bahas lagi tentang author guidelines. Ada yang pakai Harvard, ada yang pakai Cambridge, dan lain sebagainya. Itu tentang penulisan artikel di jurnal-jurnal, penulisan artikel untuk submit di jurnal, gitu ya. And then tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Jadi kalian perlu baca jurnalnya dulu, baru bisa menentukan bagaimana apa yang harus ditulis pada daftar pustaka dan sitasi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jurnal yang akan dituju ya. Jurnal. Nah, kalian buka Google sambil mendengarkan ini, buka Google. Buka Google dan ketik Sinta. Bu Nurlia bisa lihat ya share screen saya ya. Sintanya bisa dilihat, Bu? Bisa. Oke. Nah, disinilah kita mencari jurnal-jurnal nasional, jurnal nasional. Jadi Sinta itu ada 6 level, ya ada 6 level. Jadi mana Sophia? Nah ini jurnal nasional. Jadi kalian akan saya share linknya untuk mencari jurnal yang terindeks Sinta. Di chat itu bisa dilihat. Nah silakan buka itu ya. Nah inilah website rujukan untuk melihat apakah jurnal nasional tersebut terindeks Sinta. Ada 6 level, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Seperti yang dirujuk pada bulatan ini ya. Nah, ini ada Sinta 1 itu artikelnya ada 123 Sinta 1 123 artikel, Sinta 2 974 artikel, Sinta 3 ada 1366 artikel,
Sinta 4 ada 2.538 artikel, Sinta 5 2093 jurnal, bukan artikel ya, mohon maaf sebelumnya. Sinta 6 ada 305 jurnal ya. Total dia ada 7.402 jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 3. Sinta 3. Ini bidangnya ekonomi ya, kebanyakan ya. Ibu? Ada ekonomi, ada yang tarbiyah juga. Oke, tarbiyah dan ekonomi. Nah, misalnya kita cari jurnal yang ekonomi ya, ekonomi. Nah, ini kita klik di apa namanya di search-nya yang di chat yang saya berikan tadi, ekonomi, gitu ya. Ekonomi, kita klik enter. Maka dia akan keluar jurnal-jurnal yang berfokus pada bidang ekonomi. Misalnya ini Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ini Sinta 1 nih, Sinta 1 rekan publik. Terus namanya, ini mungkin ini yang paling tepat untuk mahasiswa-mahasiswa kita di UIN STS Jambi, Istis Hadiah, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Bisnis Islam. Ya, ini boleh nanti kita lihat jurnalnya dan bagaimana cara submitnya ya. Coba kita search dulu. Nah, ini jurnalnya nih. Jadi dipublikasi oleh UIN Kudus. Ya. Nah, ini jurnalnya nanti kita coba fokus ke sini, Sinta 2. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, ya Sinta 2. Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah. Jadi saya baru tahu hari ini bahwasanya banyak sekali jurnal-jurnal ekonomi Islam yang terindeks di Sinta 2. Nah, jadi di jurnal ini ada records-nya ada 304 jurnal bidang ekonomi ya, ini records-nya nih. Nah, 300. Dia ada Sinta 1 tadi, Sinta 1 artinya Sinta 2 ada juga banyak ini. Nah, mungkin untuk adik-adik mahasiswa kita mungkin masukkan ke Sinta 5 ya. Coba kita lihat yang di Sinta 5. Misalnya jurnal Benefita Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan ya, ada media ekonomi. Oh, Sinta 3 ini malah ya. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, terus ada Ekonika ya dan ya, Al Mustafa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Kalau Bu Nurlia, kalau di UIN sendiri ada nggak jurnal yang terindeks Sinta untuk bidang ekonomi? Ada Pak, tapi Sinta 4. Sinta 4 ya. Apa nama jurnalnya Ibu? Kalau boleh tahu. Apa namanya ya Pak? Oke, nah ya sebenarnya kita bisa lihat di sini cek jurnal-jurnal yang berbasis di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, berarti tidak bisa ini ya. Jadi memang jurnalnya saja. Nah, jadi kita kembali ke jurnal ekonomi tadi. Jadi teman-teman, adik-adik semua kalau mau cari jurnal harus carinya di Sinta ini. Website yang Bapak kirim melalui chat box tadi ya, kotak chat tadi. Oke. Nah, kita akan bahas tentang misalnya satu jurnal ya, namanya Istis Hadiah. Nah, ini posisinya kalau adik-adik semua sudah punya artikel penelitian ya, yang tadi kita bahas. Nah, untuk kita bisa mensubmit di sini, hal yang paling penting kita baca adalah tentangnya, about-nya.
Karena ini kayaknya jurnal bahasa Inggris, coba kita cari jurnal yang pakai bahasa Indonesia aja dulu ya, bahasa Indonesia. Kita cari jurnal-jurnal Sinta 5. Oke, kita coba lihat Sinta. Jadi saya sarankan untuk melihat merujuk Sinta ini sebagai acuan bagi kalian untuk mensubmit ya, mensubmit artikel kalian di jurnal nasional. Kalau bisa dia masuk Sinta. Tapi kalau tidak bisa ya jurnal yang non Sinta ya, karena syaratnya itu boleh jurnal yang non Sinta. Tapi kita mungkin Ibu Nurlia juga pengennya kalian terbit di jurnal yang terakreditasi di level nasional. Coba kita lihat. Coba ini apakah dia berbagai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah ini bahasa Indonesia nih, tapi dia petunjuknya dalam bahasa Inggris ya. Mungkin bisa diartikan melalui Google nanti kalau kalian kurang paham ya. Kita klik di about-nya nanti ya, terus kita klik di ini submission. Nah, ini cara mensubmitnya. Jadi ada online submission ini. Nah, kita baca. Kita baca ya. Nah, baca satu-satu nih. Misalnya nih, submission preparation checklist ya. Jadi checklist persiapan submisi. Misalnya ya. Misalnya artikel kita nomor 1 ini, the submission has not been previously published. Jadi artikel yang sudah publish itu tidak boleh dipublikasi ulang. Jadi misalnya kalian punya artikel sudah dipublish, sudah dipublikasikan di satu jurnal, itu tidak boleh kalian submit lagi ke jurnal, ke semua jurnal malah, bukan jurnal ini saja. Yang kedua, submission file is open office. Nah, dia katanya filenya pakai Microsoft Word ya atau open office. Yang ketiga, adik-adik semua, where available URLs for the references have been provided. Jadi di bagian referensi itu ada URL-nya, ada alamat websitenya. Oke. Yang keempat, ini jurnal dari Unpad ini. Teksnya spasinya 1 katanya ya, 12 poin untuk typingnya ya. Terus employ italics untuk bahasa di luar bahasa jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini kalian baca secara detail dari checklistnya. Setelah itu kalian register. Jadi kalian harus register dulu untuk bisa melihat masuk ke dalam jurnalnya. Ini registernya kayak kita registrasi di sosial media aja. Misalnya username-nya apa, terserah misalnya ya Bapak buat sini Habibi 25 misalnya. Password-nya boleh misalnya terserah ini password-nya. Jadi kita harus register dulu. Nah, coba ya, kita lihat di dalamnya. First name Ahmad, last name Habibi, affiliation Unja, misalnya ya. Terus email, nah, kita harus ada email. Nah, kalau boleh email ini email UIN. Bu Nurlia, di UIN mahasiswanya ada email nggak? Atau cuma dosen? Kalau saya baru dosen aja sih Pak, yang UIN. Nah, baru dosen. Berarti kita kalau mahasiswa pakai Gmail nggak apa-apa juga. Ya. Pakai Gmail nggak apa-apa juga. Jadi ini saya pakai email institusi ya. Nah, terus kita confirm ya authors. Nah, authors ini jangan lupa di checklist nih. Oke, checklist. Terus kita register.
Kita register. Tapi diingat tadi username-nya dan password-nya. Nah, itu sudah register tuh. Kita save aja. Nah, baru kita klik ini new submission. Belum New ada uang. submission. New submission. Nah, baru kita submit. Nah, ini. Submit. Ya, ini jangan lupa ya. Masing-masing jurnal itu kadang ada uang penerbitan. Kalau bahasa kerennya itu bahasa Inggrisnya APC. Author Publication Charge. Nah, jadi ada yang 200, 300 tergantung jurnalnya. Ada yang 100 juta ada juga gitu ya. Jadi kalau jurnal top tier level 1, jurnal para penerima Nobel itu bahkan ada yang 100 juta, 75 juta, 100 juta. Tapi kalau untuk nasional level S2 itu atau Sinta 2 itu biasanya 2,5 juta. Tapi ke bawah-bawah tuh Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu ya berkisar antara 200 sampai 700.000 ya. Nah, jadi 200.000 misalnya kan mereka perlu perlu biaya untuk memproses artikel kita ya, itu biasa itu. Tapi ada juga yang gratis, banyak sekali yang gratis ya. Nah, jadi itu tergantung kalian. Jadi kalian baca dulu, kalau kemahalan jangan disubmit di situ. Kalau terjangkau 200-300 misalnya dan minta bantuan dosen pembimbing, nah, silakan disubmit ke situ. Oke. Sebentar Ibu, charge-nya agak mati. Nah, jadi seperti inilah di dalam jurnal itu. Jadi kalian tinggal misalnya klik ini baru lanjutkan ya. Nah, baru kita upload artikel kita. Di-upload. Misalnya saya upload aja yang ini aja deh. Coba upload. Kita save and continue. Tapi sesuaikan dulu template-nya. Nah, ini template jurnal tadi nih. Nah, ini. Ya, jurnal ilmiah akuntansi Fakultas Ekonomi. Ini template-nya. Jadi artikel kita itu copy paste aja. Tapi dia font-nya ini harus sama dengan template-nya ya. Garis-garisnya ini ada heading-nya, ada artikel history dan lain sebagainya. Ini harus disesuaikan semua. Adik-adik ya, dari artikel kalian nanti. Nah, terus kita upload di sini, upload submission. Kita judulnya kita tulis ya. Oke, saya ambil judul misalnya di artikel saya aja, coba kita. Ini coba-coba aja tidak disubmit nanti. Nah, ini jurnal Bapak yang baru terbit di Taylor and Francis. Nah, oke. Nah, kita ketik abstrak. Biasanya dia pakai abstrak dan judul pasti itu. Abstrak. Oke. Kita copy paste abstraknya. Sorry. Bukan di sini ya abstraknya. Nah, dan keywords tadi, ini keywords nih. Jadi keywords diperlukan. Misalnya keywordsnya ini. Kita copy paste lagi di sini ya, dia minta pakai semikolon, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik 2, ada yang pakai titik dan koma gitu. Tergantung jurnalnya. Terus referensi boleh, karena dia nggak ada bintang, boleh dimasukkan atau tidak dimasukkan. Nah, kita nggak masukkan referensi. Terus kita save dan continue.
Nah, baru metadata. Kalau ada metadata ini maksudnya kalau ada file data kalian, data kuali atau kuanti boleh masukkan ke sini. Nah, biasanya berbentuk misalnya ya berbentuk ini misalnya Excel misalnya. Dia bisa dimasukkan apapun tipe filenya boleh dimasukkan di sini. PDF, Excel ya. Dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjutkan. And then confirmation. Oh ya, sebelum itu kan kita harus kadang menambah jumlah penulis ya. Nah, ini jumlah penulis kita boleh tambah di sini. Oke. Nah, ini add authors ditambah. Nah, boleh masukkan dosen pembimbing di sini. Nah, siapapun namanya itu ya, boleh dimasukkan dosen pembimbing kita. Misalnya saya masukkan teman saya. Kalau kalian dosen pembimbing gitu ya, Muhammad Sofwan dan lain sebagainya. Baru kita klik save lagi. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, save and continue. Tadi sudah diupload semua ya. Baru di submit. Selesai submit, nunggu biasanya antara sebulan 2 bulan untuk ini finish submission. Saya tidak finish karena yang itu coba aja ya, kita coba aja. Nah, setelah submit kita tunggu sebulan sampai 2 bulan. Kalau tidak ada juga kabar, kalian email editornya. Nah, biasanya meng-email editor atau menghubungi editor itu kita klik lagi kontak. Nah, biasanya ada kontak editornya. Nah, ini misalnya redaksi giave@unfak.ac.id. Nah, kita emailnya misalnya dear editor, bagaimana kabar jurnal yang kami submisi dengan judul ini gitu, dengan judul ini. Oke. Dengan editornya ini Ibu Mutiara Puspa Widiawati ini, dear Ibu Mutiara Puspa Widiawati, kami telah mensubmit jurnal dengan judul bla 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 bla. Mohon dikirimkan info terbaru tentang submitnya. Nah, itu kalau setelah sebulan atau 2 bulan belum ada kabar dari jurnalnya, ya. Oke. Saya highlight dulu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi menulis artikel ilmiah, ada judul, nama penulis, abstrak, keynote, pendahuluan, ya, kajian pustaka, metode, temuan, diskusi, dan kesimpulan. Oke. Nah, yang kedua, cara mensubmitnya atau cara mencari jurnalnya. Yang kedua, cara mencari jurnal, kalian harus masuk ke Sinta tadi, https ya /2 Sinta .kemendikbud.go.id ya /journals yang sudah saya chatkan di chat box tadi. Nah, cari jurnalnya di situ. Setelah itu yang ketiga adalah langkah untuk mensubmisi jurnal. Tentu kita siapkan artikelnya, kita daftar dulu ke jurnalnya, akun kita, terus kita masuk, login, kayak kalian main sosial media, terus kita submit jurnal kita melalui langkah-langkah yang telah diinformasikan oleh jurnal yang kalian tuju. Gitu ya. Tentu dengan memformat artikel kita terlebih dahulu di bagian submission guideline-nya tadi, atau author guidelines-nya tadi. Baru setelah itu kita submit. Setelah diformat kita submit dengan melampirkan artikel kita dan menambahkan co-authors, misalnya co-autorsnya dosen pembimbing 1 atau pembimbing 2 pada skripsi kalian. Terusnya ada supplementary material tadi, kalau ada data yang mau dimasukkan silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nah, yang terakhir baru finalisasi submisi. Kalau ada kabar dari jurnalnya dalam waktu 1 bulan itu udah normal, bagus. Tapi kalau belum ada kabar 1 sampai 2 bulan, kalian email editornya melalui mengklik
kontak di jurnalnya tadi dan kita email, kita kirim surat ke mereka melalui email. Adakah kabar tentang artikel yang kita submit? Ya, judulnya kalian listkan di email tersebut. Saya kira itu moderator presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau tidak berarti kita akhiri pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Habibie, wah terima kasih banyak atas materinya tentang tips trik penulisan jurnal dan juga bagaimana cara publikasi. Baik, kami persilakan kepada peserta untuk bertanya. Halo, bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ya, atau via chat bisa. Halo, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Kak. Oke. Ada ya, Bu? Oh ya. Ini ada satu pertanyaan, Pak. Oke, bagaimana bagaimana mencari jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta dan di mana kita dapat mengetahui jurnal tersebut sudah terakreditasi dan apakah semua jurnal di Sinta sudah terakreditasi, Pak? Oke, saya langsung jawab aja ya. Oke. Iya, Pak, silakan. Oke. Bagaimana mencari jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta dan di mana kita dapat mengetahui jurnal tersebut sudah terakreditasi dan apakah semua jurnal di Sinta. Oke. Sinta itu adalah institusi yang mengakreditasi jurnal. Jadi semua jurnal yang ada di sini tadi di HTTP tadi, Sinta Kemendikbud tadi kita saya klik ya. Oke, bentar. Oke. Kita yang ini jurnal yang ada di Sinta tadi, yang ini ya. Slash jurnal ini berarti dia sudah terakreditasi di Sinta. Jadi kalau kalian mau mengajukan artikel kalian atau mensubmit artikel kalian ke jurnal yang terakreditasi Sinta, maka kalian harus buka web ini. sinta.kemendikbud.go.id/journals. Nah, jadi itu. Terus kita cari misalnya jurnal ekonomi syariah, kita klik aja ekonomi syariah. Klik. Nah, ini semua yang kalian cari, yang kita cari ekonomi syariah ini terlist di sini. Ada 21 jurnal. Nah, 21 jurnal ya. Dari Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah sampai yang terakhir ini Sinta 2 sampai yang terakhir ini kita lihat. Nah, ini sampai yang terakhir ini Sinta 6. Tafakuh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiah. Nah, itu
terindeks Sinta 6. Jadi Sinta itu adalah lembaga pengindeks jurnal nasional di Indonesia. Maka rujukan kalian harus ke di sini sinta.kemendikbud.go.id/journals. Ya, alamat yang Bapak informasikan atau Bapak tuliskan di chat box tadi. Itu untuk menjawab pertanyaan dari adik kita tadi ya. Oke, Istiqomarni tadi. Oke, saya baca aja langsung ya pertanyaan selanjutnya ya, Ibu moderator. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan dari Rian Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian ya. Mengenai Sinta itu jurnal yang kita miliki kita ajukan ke sana atau akan otomatis diterima bila memenuhi syarat ya, Pak. Nah, ini. Jadi setelah kita ajukan melalui proses submisi tadi yang Bapak share tadi, misalnya kita registrasi dulu, punya username dan password, baru kita submit. Jadi kita submit itu harus menunggu review mereka, review editornya dan review reviewernya. Tidak otomatis diterima artikel kita. Kalau artikel kita sudah melalui proses review dari editor dan reviewer, ada surat namanya LOA, Letter of Acceptance, surat penerimaan artikel. Nah, kalau sudah dapat surat penerimaan artikel itu baru boleh kita yakin bahwasanya artikel kita diterima di jurnal yang kita tuju atau di jurnal yang kita submit itu. Gitu ya. Jadi tidak otomatis diterima artikel kita. Malahan banyakkan ditolaknya banyakkan ditolak daripada diterima. Jadi dia ada namanya rejection rate, rate untuk ditolak dan rate untuk diterima, ya, acceptance rate-nya ada persentasenya, ya. Jadi kalau ditolak ya jangan down, jangan bersedih, kita submit lagi ke jurnal yang lain, ya, diperbaiki lagi, direvisi lagi. Kadang yang menolak memberikan apa alasan penolakannya, misalnya metodenya belum terlalu detail. Nah, kita detailkan lagi metodenya, terus kita submit lagi ke jurnal yang lain. Gitu ya. Jadi penolakan itu biasa. Mungkin kalau Bapak sendiri, pengalaman Bapak sendiri sudah hampir ditolak mungkin ratusan jurnal. Ya, ratusan jurnal awal-awal mensubmit jurnal, tapi sekarang jarang lah ditolak gitu ya. Karena sudah punya banyak pengalaman untuk menulis jurnal menulis artikel di jurnal internasional bereputasi. Oke. Assalamualaikum Pak, untuk submit jurnalnya apakah kemungkinan 100% bisa lolos dipublish atau bisa juga gagal? Kebanyakan gagal dulu pertama. Nah, nanti submit lagi, perbaiki lagi, baru bisa sukses biasanya. Seperti itu ya. Tidak otomatis dia dipublish, apalagi jurnal Sinta yang terindeks Sinta tinggi ya. Oke, jadi tidak 100% bisa lolos atau dipublish. Oke, selanjutnya mohon maaf. Oke, rekaman ya, itu ditanya ke moderator aja. Kendala ya, kendala dalam penulisan karya ilmiah ya. Kendala tentu banyak ya, misalnya bahasa Inggris itu kendala, karena sebagian besar jurnal itu mensyaratkan bahasa Inggris sebagai bahasa artikel, gitu ya. Kendala yang lain misalnya masalah keuangan, gitu ya, masalah finansial. Jurnalnya berbayar dengan misalnya 1 juta, nah kita itu harus diakali itu. Yang selanjutnya tentu pengalaman dalam menulis artikel. Nah, kalau belum punya pengalaman ya bingung pasti. Ya, bingung dalam hal penulisan karya ilmiah. Itu bisa diselesaikan dengan berdiskusi dengan dosen pembimbing 1 atau pembimbing 2. Kalau yang finansial tadi bisa urunan lah uangnya ya untuk mensubmit. Apalagi kalau diterima di Sinta 2 itu biasanya besar sekali dana yang dibutuhkan untuk bisa publish gitu ya, apalagi Sinta 1. Nah, itu bisa
urunan atau cari aja jurnal yang gratis. Seperti itu. Jadi kendalanya sih paling sering itu dalam penulisan, bagaimana cara menulis, bagaimana cara mengutip, bagaimana cara mensubmit juga, termasuk di dalamnya kendala yang akan kalian hadapi dalam penulisan karya ilmiah. Oke, saya kira itu saja Ibu Moderator. Kalau masih ada pertanyaan. Oke, baik. Bagaimana? Apakah masih ada yang bertanya? Masih, Bu. Sepertinya ada pertanyaan baru lagi, Pak. Oke. Dari Kak Hairi. Sinta yang tinggi itu yang mana, Pak? Dan apa saja kategori agar bisa lolos ke masing-masing? Oke. Sinta yang tinggi itu yang Sinta 1. Jadi Sinta 1 itu otomatis dia terindeks pada indeks internasional Scopus namanya ya, Pak. Mungkin kalian belum familiar. Jadi Sinta 1, nah Sinta 2 setelah Sinta 1 tentunya, Sinta 3 sampai Sinta 6 ya setelah itu. Jadi berdasarkan angka itu kita bisa lihat mana level yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Jadi Sinta 1 itu paling tinggi, Sinta 2 berikutnya, Sinta 3 menyusul, Sinta 4 selanjutnya, Sinta 5, dan Sinta 6 yang terakhir. Ya. Dan apa saja kategori agar bisa lolos ke masing-masing Sinta. Kategori ini atau hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk lolos, tentu dia harus sesuai bidang kita tulis itu sesuai dengan jurnalnya. Terus formatnya harus sesuai, ya kan? Dan terus selanjutnya kita serahkan pada editornya, apakah dia tertarik mempublikasi artikel kita atau tidak. Nah, itu keputusan editor dan keputusan reviewer. Tapi mutlaknya ada di editor. Kalau dia suka dengan artikelnya dan reviewernya tidak suka, dia bisa cari reviewer yang lain, ya, yang juga suka dengan artikel yang kita submit. Gitu. Jadi keputusan mutlak itu ada di tangan editornya, ya, editor dari masing-masing jurnal. Jadi kita tidak bisa juga menentukan artikel kita bisa lolos atau tidak. Jadi yang menentukan itu adalah editor dibantu oleh reviewer. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Nurul Hasanah. Assalamualaikum Pak, bagaimana kita bisa menentukan judul yang tepat untuk karya ilmiah? Nah, masalah judul ini tadi sudah saya sampaikan, 10 sampai 12 kata saja, ya. Judulnya, kata-katanya sifatnya yang umum-umum saja. Cari yang paling umum yang bisa dicari, yang biasanya diketik orang di Google. Nah, jadi umumnya kata yang bidang kalian ya, kata-kata yang sesuai dengan tulisan kalian, yang merepresentasikan isi dari tulisan kalian. Ya, jadi seperti itu. Jadi judul itu sebenarnya bisa berubah-ubah, gitu ya. Bisa berubah-ubah isi artikel ya, atau temuan artikel, metode yang itu tidak bisa diubah. Jadi judul bisa diubah-ubah. Jadi judul ini harus umum lah, harus sederhana kata-katanya, biar bisa dikutip oleh banyak orang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Agustina. Untuk menulis artikel dan atau jurnal, nah artikel itu artikelnya, jurnal itu wadahnya ya. Membutuhkan aplikasi tertentu dan hanya menggunakan Microsoft Word saja. Biasanya Microsoft Word saja, tapi untuk menulis referensi misalnya kita boleh pakai namanya Mendeley. Mendeley ya, kalian cek aja di YouTube itu ada cara memakai Mendeley. Atau kita rujuk ya manual, memakai Google Scholar boleh. Tapi untuk artikelnya kita pakai Microsoft aja, Microsoft. Ada namanya file, kalau pakai Linux itu namanya RTF, tapi itu ya agak rumit ya. Tapi Word aja lah kita pakai untuk menulis artikel. Untuk pembuatan jurnal bacaan apa ya Pak? Oke. Kalau yang paling bagus adalah mensitasi hasil karya dosen kita atau kakak tingkat kita. Kalau kalian mau cari artikel, itu referensinya boleh pakai Google Scholar namanya ya, atau pakai Sinta. Di Sinta itu boleh kita dapat judul-judul artikel saja, atau pakai Science Direct,
kalau untuk Scopus atau pakai Orchid, pakai ResearchGate, banyak itu. Jadi kalian Google saja sumber akademia apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mencari sumber bacaan atau artikel yang kita akan tulis, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Tami, footnote ya, footnote boleh pakai Mendeley, boleh pakai Mendeley. Tapi biasanya kebanyakan jurnal tidak pakai footnote, dia pakai referensi dan sitasi saja. Mungkin kalau kalian menulis skripsi pakai footnote, nanti di jurnalnya nggak usah khawatirkan footnote, karena saya kira 90% jurnal ya, 10%-nya aja yang mensyaratkan footnote. Jadi 90%-nya biasanya dia cuma sitasi dan referensi saja ya, sitasi dan referensi saja. Jadi jangan khawatirkan masalah footnote, khawatirkan masalah referensi dan sitasi saja. Ya, jadi sesuaikan dengan template jurnalnya. Dia ada gaya-gaya sitasi ya. Ada gaya namanya American Psychology Association atau APA, ada namanya Cambridge, Harvard, ada dan lain sebagainya, Oxford dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi itu aja saya kira, footnote-nya jangan terlalu dikhawatirkan. Oke. Iya, Pak. Banyak sekali sebenarnya yang masih Silakan, mau Bu. bertanya. Mungkin ada lagi yang mau atau ada yang mau bertanya langsung. Ini kayaknya yang sedang ini karena dia lagi ditargetin buat publikasi juga. Jadi salah satu syarat untuk mendaftar Ya. wisuda itu, Pak, mereka paling tidak minimal sudah punya LOE sebenarnya. Halo, ya. Iya, tapi memang di UIN itu memang nggak diwajibkan untuk yang Sinta ya, minimal yang OJS lah gitu, karena baru mulai kan. Ya, yang Apalagi untuk ber-ISSN ya, Bu ya. ya, yang ber-ISSN. Jadi sebenarnya saya juga tidak menyangka Pak Habibie antusiasmenya setinggi ini. Berarti nanti kita harus buat session keduanya ya. Memang Tadinya kalau bisa sih offline ya, Bu, biar iya, bisa lebih benar. interaktif. Tadinya kami memang rencananya direncanakan offline, tapi mungkin bisa dijadwalkan atau mungkin di tahun berikutnya atau di akhir tahun, Iya. insya Allah. Oke. Mungkin masih ada lagi adik-adik atau anak-anak yang mau bertanya, atau moderator, mungkin moderator kita ini Pak mahasiswa juga sedang menyelesaikan skripsinya. Jadi insya Allah dia sedang mengejar target untuk bisa di wisuda Desember. Amin ya. Ya. Sebenarnya kalau dia tidak terindeks Sinta itu jauh lebih mudah, Bu. Kalau di Unja itu kan misalnya nih banyak jurnal-jurnal yang belum terindeks Sinta. Itu sebenarnya cukup menghubungi editornya aja, Pak. Ya bahasanya gitu, Pak. Saya minta tolong dong untuk publish di jurnal Bapak gitu ya. Nanti dia pasti menghubungi itu karena dia sebenarnya butuh artikel. Jadi kalau akademisi dia tidak mungkin memilih jurnal yang belum terindeks. Tapi kalau mahasiswa terindeks Sinta, kalau mahasiswa mau submit di sana, hubungi aja editornya dulu, kirim abstraknya, jadi mereka nanti akan balas tuh. Nah boleh silakan, karena mereka butuh artikel untuk dipublish. Tapi kita berharap adik-adik bisa publish di jurnal yang terindeks Sinta ataupun Scopus kalau ada. Kalau ada yang nulis Scopus, boleh hubungi saya akan fasilitasi untuk bisa dapat beasiswa luar negeri. Nah, tuh sudah ada tawaran. Di mana, Anggi? Silakan. Karena UUM itu 1000 beasiswa. Mereka nggak terpenuhi karena mereka setiap tahun ya, Pak ya? Setiap tahun-tahun ini aja cuma 1 yang saya kirim ke sana. Karena nggak ada mahasiswa itu menulis di jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau ada yang di sini berapa orang nih? Ada 300 orang. Nah, ada yang publish di Scopus namanya. Kalau Scopus itu yang ini ya saya highlight saja ya.
Nah, Scopus itu yang seperti ini, jurnal yang terindeks di sini. Oke, sebentar. Oke, nah ini. Jadi kalau mau lihat jurnal itu yang terindeks Scopus di sini. Nah, ini. Nah, nih Scopus nih. Jadi kita search ya. Kita search source ini. Misalnya kita klik kata kuncinya Islamic. Islamic. Nah, ini kan banyak nih jurnal yang Studia Islamika, Journal of Islamic Ethics, Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries. Nah, kalau teman-teman mau submit dan masuk ke sini, ya mudah untuk dapatkan beasiswa-beasiswa. Itu ya. Yang 300 orang ini semoga ada yang publish di jurnal yang terindeks Scopus. Seperti Bapak lah gitu, 80 Iya. udah Scopusnya. Gitu. Jadi memotivasi ya Pak ya. Motivasi. Sudah ada jembatannya nih. Ya, boleh hubungi Anggi, email saya nanti. Anggi silakan. Anggi, Ya, baik Pak. Saya ingin bertanya nih Pak. Kan boleh. agar kita bisa menulis dengan baik, terus artikelnya juga tidak tertolak sehingga bisa terpublish gitu Pak. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak selama ini supaya bisa membangun semangat agar semangat menulis nih Pak? Karena kan kebanyakan pengen dong tulisannya terpublish, cuman semangatnya itu kurang Pak, semangat untuk belajar, nulisnya juga masih jarang-jarang. Nah, gimana nih Pak kiat-kiatnya supaya kami sebagai mahasiswa ini semangat untuk menulis Pak? Sekian. Ya. Ya, kalau ngomongin semangat tentu seperti tadi ada iming-iming sekolah di luar negeri penyemangat tuh sebenarnya ya Anggi ya. Ya kalau Anggi pengen sekolah di luar negeri, pengen terkenal gitu ya, pengen dapat dana riset yang besar, maka rajin-rajinlah menulis, memotivasi diri untuk bisa menulis di artikel, menulis di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Kalau Bapak pribadi sih motivasinya adalah dulu sih, waktu baru-baru menulis adalah untuk menyombongkan diri aja, ya, untuk terkenal aja gitu, biar bisa bersaing dengan dosen-dosen di Jambi khususnya dan di Indonesia gitu. Tapi kalau sekarang udah beda orientasinya karena sudah banyak menulis, sudah terlanjur terkenal juga. Kalau sekarang orientasinya adalah menembus QQ level jurnal level 1 atau bahasa kerennya itu top tier journals sebenarnya untuk diseminasi, untuk mendapatkan dana riset dan lain sebagainya. Tapi awalnya dulu memang supaya bisa terkenal, supaya bisa dapat kerjaan yang baik, gitu, supaya bisa sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, supaya bisa diundang seperti ini kan butuh biodata yang bagus gitu kan. Nah, jadi banyak sih undangan misalnya keluar kota tapi saya belum sempat aja. Tapi kalau undangan dari UIN saya tidak pernah tolak karena memang alma mater saya gitu ya. Ada undangan dari Lombok kemarin tapi saya reject semua karena faktor kesibukan. Penelitian-penelitian yang harus dikerjakan, artikel-artikel yang harus direvisi. Oh ya, Bapak juga nih editor, jadi yang menentukan kelulusan artikel yang terima atau tidak. Tapi editornya di jurnal terindeks Q1 semua, 2 jurnal di Amerika. Jadi ada namanya Online Learning Journal dan satu lagi Frontiers in Psychology. Gitu. Jadi karena sudah banyak tulisan diangkat jadi editor. Jadi Bapak bisa memutuskan paper ini diterima atau ditolak. Bukan reviewer ya, editor nih, diterima atau ditolak gitu. Tapi kesulitan untuk membantu teman-teman Indonesia adalah Bapak tidak boleh mengeditori paper yang disubmit oleh penulis dari Indonesia. Itu aja. Jadi harus dari luar negeri. Gitu. Saya kira itu Anggi. Jadi semangat ya. Kalau mau meneruskan pendidikan ke luar negeri, silakan belajar bahasa Inggris dan tulis jurnal. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sepertinya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak.
umat yang wahid dan bersatu, umat yang kompak. Sorry. Cara memilih artikel yang baik sebagai referensi, ya. Nah, ini bisa kita lihat di kualitas jurnalnya. Kalau mau jurnal kita diterima di artikel kita diterima di jurnal yang baik, kita harus juga mensitasi jurnal yang kita tuju. Misalnya nih, mensitasi jurnal yang tadi kita daftarkan. Jadi tulisan dari jurnal itu juga kita sitasi.